Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membahas sedikit lah. Sharing terkait dengan putusan Ferdy Sambo. Ini banyak sekali yang nge-DM di IG dan juga ngejapri dari WA. Ya, mereka bertanya, "Kak, gimana terkait dengan putusan Ferdy Sambo? Apakah memang benar Ferdy Sambo akan dihukum hukuman mati?" Nah, ini kita kalau seumpama mau terkait dengan membahas apakah Ferdy Sambo akan dihukum mati, eksekusi mati langsung atau tidak, ini kita perlu ketahui bahwasanya di Indonesia ini baik itu tersangka ataupun terdakwa ini itu dilindungi oleh undang-undang. Ada hak-hak dari terdakwa tersebut sebagaimana di pasal 54 KUHP itu terkait dengan terdakwa atau tersangka itu mereka mempunyai hak untuk mengajukan untuk mendapatkan bantuan hukum. Memang secara dari asas hukum itu ada yang menjelaskan bahwasanya hukum itu tidak berlaku surut kepada siapapun. Jadi memang disamaratakan keadaan seseorang itu di hadapan hukum tersebut. Nah, maka banyak sekali yang menjadi pertanyaan orang-orang terkait dengan KUHP terbaru. Berarti enak banget, enak sekali katanya. Kalau seumpama putusan mati akan tetapi diberikan kesempatan selama 10 tahun untuk merubah sifat ataupun dari tingkah laku dia itu berperilaku baik, sopan dan santun, tata cara dia berinteraksi sudah mulai membaik, itu kan kita tidak dapat menilai apakah orang itu memang berubah ataupun tidak. Nah, jadi ini yang perlu kita luruskan untuk terkait dengan KUHP yang terbaru itu belum diberlakukan. Itu masih menunggu 3 tahun lagi sampai 2026 itu baru diberlakukannya KUHP terbaru. Tapi memang benar, sebenarnya kalau seumpama mau telaah lagi itu memang bertentangan dengan eh, status inkrah atau tetapnya putusan hakim itu dengan lamanya masa waktu 10 tahun untuk melihat perubahan dari terdakwa atau tersangka tersebut ya. Sedangkan di dalam putusan pengadilan itu selama 14 hari tidak menyatakan banding ataupun kasasi sebagaimana dijelaskan di pasal 233 sampai 243 KUHP dan juga terkait dengan kasasi di pasal 244 sampai 262. Itu kalau seumpama setelah putusan majelis hakim untuk memberikan masukan kepada terdakwa ini untuk mengajukan banding atau kasasi itu mau pikir-pikir menerima ataupun mengajukan banding atau kasasi itu batas waktunya selama 14 hari atau 2 minggu. Jadi kalau setelah 14 hari ya itu tidak menyatakan banding atau perlawanan, maka status hukuman itu sudah tetap. Jadi tinggal menunggu eksekusi. Nah, akan tetapi terkait dengan ini masih diberikan waktu sampai 10 tahun. Ini sangat bertentangan dengan batas waktu dari masa inkrah putusan majelis hakim. Nah, ini yang sebenarnya banyak sekali yang dipertanyakan oleh orang-orang.
Beda lagi kalau seumpama Ferdi Sambo ini sudah berlakunya KUHP terbaru pada tahun 2023 ini. Contoh, kalau seumpama hari ini tanggal 10 Ferdi Sambo diputuskan. Nah, ini kan masih ada waktu 14 hari untuk dapat menyatakan putusan ini inkrah atau tetap. Atau tidak. Inkrah itu putusan tetap ya. Nah, putusan itu tetap atau tidak tetap. Itu selama 14 hari kan. Nah, kalaupun seumpamanya Ferdi Sambo ini tidak menyatakan banding ataupun kasasi selama 14 hari itu, akan tetapi selama 14 hari itu ataupun sebelum dari 14 hari itu sudah berlakunya KUHP yang terbaru, maka Ferdi Sambo ini berhak untuk mengambil undang-undang atau aturan yang terbaru yang lebih menguntungkan bagi si terdakwa ini. Sebagaimana dijelaskan di asas hukum ini, ada yang menjelaskan, ada gium hukum leg priori derogat legi priori. Jadi undang-undang yang terbaru dapat menyampingkan undang-undang yang lama demi kepentingan atau menguntungkan si terdakwa tersebut. Nah, maka dari situ selama 14 hari setelah putusan hakim telah ada aturan yang baru yang telah disahkan dan berlaku, maka boleh dia mengambil aturan yang baru ini demi kepentingan si terdakwa. Nah, maka dari situ mungkin itu saja yang dapat saya bantu jawab. Semoga bermanfaat bagi kita. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.